Aku yang muslim dari SD bahkan hingga sekarang sudah berkeluarga. Begitu. Artinya yang saya suka satu adalah muslim itu benar-benar poin pertama untuk mencintai orang tua ya. Betul. Mencintai sangat menghormati. Hmm. Orang tua itu seperti surga gitu. Ah, Mungkin itu yang patut lebih saya tepatnya harus, salah satu kunci surga, Bu, orang tua itu, Bu. ya, mungkin itu yang patut saya harus belajar belajar karena itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Allah al-Wahid, Allah yang ahad. Kalimat tauhid pegang kuat, jangan kau tersesat. Sebelum terlambat, segera bertaubat. Kena cepat atau lambat, dipastikan Taat Benedikta dan Pak Kembuan mau tanya Islam silakan, mau menjelaskan Kristen pun silakan. Saudara saya ada yang nanti membantu saya untuk menjawab. Silakan. Silakan Ibu Halo Ibu Benedikta. Halo Benedikta. dibaca bagus dulu Pak. Benedikta. Ya, Ibu Benedikta. Saya agak Bene aja, kesulitan Bene juga sih. aja ya. Ibu Bene ya, saya agak sulit juga Bene. sih. Biasa disapa panggil Bene aja sih. Oke. Ya, Iya. Ibu Tadi Bene, yang silakan. iya. Tadi yang sebelumnya itu pastor ya yang bicara Iya, ya. pastor beliau itu, Bu Bene. Hmm. Oh begitu. Pak Kembuan di mute dulu, noise. Ya, Ibu Bene, ini room diskusi lintas agama. Kalau Ibu ingin bertanya tentang Islam silakan. Insya Allah saya bisa jawab, saya jawab dan dibantu oleh saudara-saudara saya. Kalau saya tidak bisa menjawab, maka bukan hak saya untuk menjawab. Atau Ibu menjelaskan tentang doktrin yang dijelaskan oleh Pak Kembuan terkait tentang ketuhanan ataupun kitab suci. Room ini tempat kita berdiskusi ya, Bu. Silakan Ibu. Oke, tadi sebenarnya saya mau tanggapi pastor itu, tapi karena pastor itu sudah keluar, ya mungkin saya untuk sementara pas saja dulu. Silakan Ibu disampaikan saja. Beliau mungkin masih menyimak di bawah. Maaf saya tadi agak sedikit emosi Bu. Sebenarnya saya orang yang sangat lembut. Tapi saya nggak bisa lembut kalau ada orang yang menghalang-halangi hak saya gitu. Iya. Saya pecinta teologi Bu. Saya suka apapun yang berbau dengan teologi dan ketuhanan. Bagi saya itu adalah ilmu. Bu Benedikta mungkin ada yang ditanyakan tentang Islam. Karena di sini ada brother-brother saya juga yang insya Allah juga bisa membantu saya untuk menjawab. Ya. Silakan. Tidak untuk bertanya, tidak Silakan. untuk bertanya. Silakan, Saya Bunda. hanya mau katakan bagi saya saudaraku yang muslim karena saya sejak kecil hidup dengan saudaraku yang muslim dari SD bahkan hingga sekarang sudah berkeluarga. Begitu. Artinya yang saya suka satu adalah muslim itu benar-benar poin pertama untuk mencintai orang tua ya. Betul. Mencintai sangat menghormati. Orang tua itu seperti surga gitu. Mungkin itu yang patut Lebih saya tepatnya harus, salah satu kunci surga Bu orang tua itu Bu. ya mungkin itu yang patut saya harus belajar karena itu pengalaman dunia sekarang anak-anak itu banyak sekali menyakiti hati orang tua. Tetapi Ya. saya suka di Muslim mengajarkan sejak anak-anak itu dini bahwa orang tua itu patut dihargai. Kami di Katolik bahwa saya dari Flores asalnya, berdomisili di Sintang, Kalbar. Kami memang sejak kecil juga diajarkan tentang bagaimana orang tua itu adalah Tuhan yang kita lihat di dunia. Tetapi kadang itu hanya slogan semata, prakteknya itu amat susah. Saya ambil hal yang sederhana bagi yang Muslim itu bahwa mau berangkat atau sudah pulang dari sekolah harus mencium tangan orang tua,
Nah, itu sangat simpel ya, tapi syarat makna. Ya, bahkan berkata ah pun kami tidak boleh, Bu, kepada orang tua, Bu. Ya, apalagi yang apalagi yang kata-kata kasar ya. Mungkin Berkata itu ah yang saja, harus Bu. Pak. Bahkan Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi ya. Wasallam itu ketika sahabat bertanya kepada beliau, siapa yang dihormati? Ibumu, 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 ayahmu. Itu kedudukan wanita dan kedudukan seorang ibu di dalam Islam, Bu. Oke, Bahkan dalam maaf tadi. Dengan Mbak siapa ini ya? Unirifa, Bunda. Oh, ini ada Ratu Oke. Entok nih. Ada Ratu Oh Entok iya, juga nih. iya. Sebentar ya Ratu Entok ya. Saya mau lanjutkan lagi. Aduh, lalu lupa deh karena lihat Ratu Entok yang cantik ini. Tuh, mungkin begitu saja. Halo, selamat malam Pak Asber. Pak Pendeta lagi naik nih. Halo, selamat malam Pak Pendeta. Halo, malam semua. Selamat malam Pak Pendeta. Silakan, ini room diskusi lintas agama. Kita sudah memulai membahas tentang biblical dari tadi. Apa yang saya baca saya sampaikan kepada saudari saya Ratu Entok. Saya hadir dalam ranah dialektika lintas iman. Pertama motivasinya membela iman, tapi kemudian saya tertarik untuk membahas tentang agama dalam sudut keilmuan. Pak Pendeta silakan mau bertanya atau menjelaskan, silakan. Saya hanya gini, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, karena saya masyarakat biasa sebagai warga Kristen. Tolong jangan seperti diolok-olok keyakinan saya di room ini gitu. Oke, silakan. Boleh saya menjawab? Terbawa suasana ketawa-ketawa apa segala macam, saya perhatikan tadi. Bapak izin saya potong dulu. Sebelum Bapak bicara panjang, saya izin. Ini bukan gereja yang bisa harus mengikuti aturan kalian. Ini adalah room di mana kami di sini mengekspresikan. Bapak bisa menunjukkan definisi perolokan seperti apa? Kalau dikatakan tertawa itu olokan, Bapak tahu tidak apakah di gereja dilarang tertawa, Pak? Mohon maaf. Kalau kami tidak bisa tidak mungkin sesuatu yang lucu kami tidak tertawa, Pak. Jadi Bapak definisikan dulu olok-olokan itu seperti apa? Ini room karena ini kan sifatnya sosial. Jadi betul. Bisa 5 orang memandang. Kami menertawa, maaf Pak, saya harus potong nih biar Bapak tidak salah paham dengan room ini. Kalau andai pun kami tertawa, itu bukan menertawakan Bapak, karena Bapak belum tentu dengan Pak Kembuan itu sama. Kami tertawa atas penjelasan Pak Kembuan mengatakan kitab sucinya dari iblis. Ini tertawa kami. Bagi kami itu lucu, Pak. Bukan berarti kami mengolok agama Kristen, karena kalian berbeda-beda. Kami menertawakan jawaban Pak Kembuan. Orang yang tersinggung harusnya Pak Kembuan, bukan Anda. Jadi kalau Anda merasa diwakili oleh Pak Kembuan, loh, maaf. Bilang dengan Pak Kembuan, jangan bikin sesuatu yang lucu di hadapan kami. Saya di sini adalah pendiskusi lintas iman. Saya berusaha akademis, Pak. Sebelum Pak Kembuan masuk tadi, saya sudah memperhatikan. Yang saya takutkan ada pihak-pihak lain nanti yang merekam ini dan Pak, ini live di YouTube, Pak. Ini live di 5 YouTube bahkan, Pak. YouTube Baluap TV, YouTube Riva MO, YouTube Handi Cilebet, dan YouTube Muslim lainnya tuh melivekan. Kami di livekan selalu. Muka saya kalau di mana Pak, di livekan orang Pak selalu Pak. Makanya saya kalau berbicara itu harus ada datanya. Ekspresi saya ini ekspresi kemanusiaan. Nggak mungkin saya nggak ketawa kalau nggak lucu. Nggak mungkin saya nggak marah kalau harusnya dimarahkan. Makanya saya buka cam supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kenapa saya tertawa? Ya karena lucu. Kalau nggak lucu masa saya tertawa? Emang saya ODGJ? Jadi gini Bu ya. Alkitab, kitab suci adalah kitab yang kita sucikan bagi kita penganut-penganutnya. Kan semua kita agama ada kitabnya kan. Yang Bapak kita tahu nggak ini room apa? Dan kita percaya. Saya tanya, Bapak tahu tidak ini room apa? Bapakku yang terhormat, Bapak tahu ini room apa? Kalau kita bedah, kita saya tanya, Bapak tahu tidak ini room apa? Maaf Bapakku, saya tanya, Bapak tahu ini room apa, Bapak? Jadi kalau kita bedah, ini room lintas iman, Pak. Room diskusi antara Kristen dan Islam. Kenapa kami hadir? Saya hadir karena sudah ada lebih dahulu room-room Kristen yang membahas agama saya dengan cara menista, bahkan memframing, bahkan bukan saja menghujat. Maka supaya tidak terlalu lama orang-orang Kristen yang tidak berilmu pengetahuan tersebut menghina, kami juga buka forum counter. Kami berbeda dengan mereka. Kalau kami naikkan kalian untuk diskusi dua arah, kalau tidak menjelaskan, kalau tidak bertanya.
Kalau Anda larang kami berarti Anda tidak toleransi terhadap kami. Kalian artinya mengizinkan kawan Kristen kalian membuka komal menghina agama kami, tapi kalian tidak mau diskusi akademis, diskusi ilmiah, diskusi toleransi. Antara saya dengan Pak Kembuan tidak ada permasalahan. Bahkan ketika dia turun, Bapak sehat-sehat ya Pakku, dia tidak marah. Kenapa Anda yang justru marah? Kalau Ini lucu. ibu merasa di room lain ada dihujat keyakinan ibu, ya silakan aja laporkan ibu. Loh, Jangan maaf Pak, dibiarkan. saya adalah orang yang diizinkan berperang ketika diperangi. Mereka memerangi saya dalam ranah akidah, saya diizinkan memerangi. Dengan cara apa? Perang argumentasi. Saya buka ranah perdebatan. Saya pakai ranah keilmuan. Kalau Bapak kok nyuruh-nyuruh saya ngelapor, enak saja. Saya pendebat. KST pendebat, Bang Handi pendebat, Bunda Rama pendebat. Kami ini pendebat bukan pelapor. Kok Bapak nyuruh saya ngelapor? Kitab suci orang lain, Ibu. Apa Bapak ini? Sejak kapan? Justru saya membacakan kitab suci Bapak. Itu artinya Bapak bersyukur bahwa dalam kitab Bapak diperintahkan sampai tunjukkan kepada saya undang-undang dilarang bahwa orang Islam. Tunjukkan sama saya undang-undangnya. Orang Islam dilarang baca Bible. Tunjukkan undang-undangnya bahwa dilarang orang Islam membaca Bible. Saya nggak mau. Tunjukkan sama saya bahwa ada larangan menurut Yesus tidak boleh baca Bible. Yesus mengajarkan sebarkan Injil ke seluruh makhluk. Tunjukkan bahwa ada undang-undang tidak boleh baca Bible. Kok nggak boleh baca Bible? Lucu pula orang ini. Bukan orang yang agama lain untuk membedah kitab di orang mana? Kristen. Jangan hipokrit Anda. Dalam STT, kalian belajar Islamologi. Orientalis dari kalangan kalian yang menyamar menjadi Islam seperti Snok Horgonya yang sudah lebih dulu mengobrak-abrik kitab kami. Kami terlalu terlambat mempelajari kitab kalian. Ketika kami membaca kitab kalian, kok kalian ngamuk? Enak aja kalian. Snok Horgonje. Louis ya. Louis, saya bacakan. Johann Louis Buchat. Itu orang yang bahkan menyamar menjadi Islam untuk mempelajari agama kami. Di STT kalian ada Islamologi. Al-Quran kalian terjemahkan. Ketika kami mempelajari kitab kalian kok kalian ngamuk. Enak saja kalian hipokrit di hadapan saya. Ya jelas saya nggak terima Ibu. Sama kayak Ibu. Kalau nggak terima lapor ke kantor polisi. Lapor ke kantor polisi. Jangan beda-beda kitab saya di room Ibu. Siapa yang larang? Ya saya tunjukkan undang-undangnya. Siapa kau? Kau bukan suamiku. Ngelarang-larang kami baca Bible. Enak aja ngelarang-larang saya baca Bible. Bapak ngelarang saya kami ketawa, tapi Bapak bikin kami ketawa. Pak Asbar dengarkan dulu ya. Mohon maaf ya. Dengerin Bapak, Anda ini kurang rekreasi. Di Bible Anda itu sampulnya aja itu udah nyolong. Itu nama Al-Quran. Isinya itu banyak istilah-istilah Islam yang ada di dalam. Itu yang harus kita luruskan Pak. Kalau seandainya Anda Bible Anda udah mandiri, semua udah berbau Yunani Pak, kami nggak urus. Oke, paham sampai sini? Paham? Paham nggak? Diam aja lu kalau gue ngomong. Gue ngomong lu diam. Aku bilang dari tadi jangan jangan cabut paku di kepala aku bilang. Kulayani kalian baik-baik kalau kalian menjelaskan agama kalian di sini, kalau kalian mempertanyakan agama saya. Ketika kau larang hakku, hak saya adalah berdemokrasi. Ya, hakku berdemokrasi. Pak Asker, kita kan Kristen, kita berterima kasih kepada Rumi. Iya. Terima kasih kan, harusnya kalian. Pak Asker, tolong dijawab apa pertanyaannya, mungkin saya bisa kasih solusi mungkin menurut Alkitab. Kayaknya ada Bapak tadi banyak berbohong saya lihat. Di Kristen nggak diajarkan begitu. Ini pendeta berbohong. Pastor dikira pendeta menuduh pastor berbohong. Lucu. Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, abangku naik ini, masya Allah. Tumben saya belum tidur. Iya. Tumben belum tidur. Udah malam. Dia biasa sampai pagi kok. Enak aja. Oh iya. Itu dia. Justru tumben kalau dia nggak, kalau dia tidur. Agamanya Benedikta J. Maha. Selamat malam, agama apa Bu? Tiap. Selamat malam juga, saya Katolik, saudariku. Halo Bu, selamat malam Ibu Benedikta, selamat datang di Komal Islam. Oke, silakan diatur KST biar bergantian bicaranya, aku diam. Nanti kalau ada yang bicara silakan. Ya udah
Ibu Benedikta aja sama Unirup sama-sama perempuan. Yang laki standby dulu lah, oke? Pak Ya. Asber silakan. Kalau Pak Asber ingin berbicara tentang diskusi lintas agama, ini forumnya. Oke, terima kasih udah turun ya. Oke. Di sini dengar teman-teman yang 1,6 ini. Forum yang kita buka ini counter atau forum pembanding dari apa yang telah dilakukan oleh forum-forum yang bahkan lebih dulu daripada kita melakukan penghujatan terhadap agama. Di sini kita basicnya adalah akademis, intelektualitas, pengetahuan, transfer knowledge. Oke? Silakan kalian bertanya tentang agama kami, silakan kalian jelaskan agama kalian. Bisa kalian diskusi dengan kami, dialog dua arah, bisa kami menjawab pertanyaan kalian. Tapi dengan catatan, jangan halangi hak demokrasi kami untuk berdakwah dengan metode diskusi. Karena kami diizinkan seperti itu. Undang-Undang Dasar 1945 melindungi hak kita. Silahkan Ibu Benek. Mbak, Mungkin kalau Al-Qur'annya, dalil Al-Qur'an. Saya banyak temukan kawan-kawan saya, saudara-saudara saya. Kebetulan saya suka sekali bercengkrama, berkawan dengan kawan-kawan yang di pondok pesantren, karena kawan dekat. Mereka tuh bersedekah setiap hari Jumat. Tetapi kadang saya ada juga ketemu itu gimana itu ya Mbak ya. Saya beri salaman tetapi bukan tidak terima ya. Itu bagaimana? Mohon pencerahannya. Saya bersalaman tangan gitu. Bersalaman, pinginnya, karena itu bagi saya kalau Dengan bersalaman perempuan itu atau laki-laki? Laki-laki. Oke, baik. Nah, dengan laki-laki. Mohon pencerahannya, Mbak. Dalam Islam itu memang kalau bukan mahramnya atau bukan Muhrim. mahram. Oh, mahram. Jadi tidak boleh untuk bersentuhan kulit. Karena kata Rasulullah lebih baik laki-laki itu ditusuk ubun-ubunnya dengan besi panas daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Mahram. Tetapi kenapa yang lain bisa, Mbak? Mahram itu ada ketentuannya, seperti saya dengan papa saya dengan adik laki-laki saya dengan kakak laki-laki saya, dan suami itu boleh. Tapi kalau dengan orang ajnabi, orang yang tidak ada kait mengaitnya dengan saya, itu tidak boleh. Bahkan sesama muslim, saya dengan Bang Jibril ini nggak boleh salaman bersentuhan itu sebenarnya. Akan lebih baik bagi beliau ini, Bang Handi dan Bang Jibril, ditusuk ubun-ubunnya pakai besi panas kata Rasulullah daripada menyentuh. Karena dalam Islam itu sangat ketat sekali, wala takrabu zina, tidak boleh mendekati zina. Karena Allah tahu kapasitas kita sebagai manusia. Begitu. Oh, begitu ya. Ya, jadi tidak boleh. Bahkan memang tidak semua umat Islam itu kafah, sempurna dalam menjalankan syariat. Tapi ketika ibu bertemu dengan muslimah yang kafah, mereka akan berpegang teguh di ajaran tersebut. Gitu. Kalau kayak remahan terginang kayak saya, memang masih harus banyak belajar lagi gitu untuk kafah. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Memang seperti Jadi kalau melakukan itu ada jawabannya di layar itu. Kalau melakukan salaman itu berdosa ya? Iya, makanya saya katakan akan lebih baik bagi mereka laki-laki yang menyentuh yang bukan haknya, ditusuk kepalanya dengan besi panas daripada menyentuh yang bukan mahramnya gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Mbak. Ya. Nah, jadi kalau dalam Islam sebenarnya itu bentuk penghargaan kepada wanita. Saya pernah mendengarkan salah satu ulama besar berceramah, Syekh Ahmed Dedat waktu saya nonton video beliau menganalogikan, ketika kalian bertemu Ratu Inggris, gampang aja kalian bersalaman dengan mereka. Oh tidak. Bahkan Ratu Inggris pun pakai sarung tangan kan. Artinya mulia kan orang-orang tersebut. Itulah perempuan muslimah. Perempuan muslimah itu dimuliakan dalam Islam. Nggak gampangan menyentuh mereka. Jangankan untuk berzina dengan mereka, bersentuhan tangan pun kami dilarang. Tidak gampang-gampangan. Nah jadi tapi kembali lagi, ketika kita berbicara tidak semua umat Islam itu kafah dalam mengikuti agama Islam. Seandainya kami termasuk orang yang kafah, maka kami sebenarnya memuliakan diri kami. Bahkan ibu asal tahu sebenarnya
saya terlihat cantik di kamera ini sebenarnya ini masih syubhat. Walaupun memang aurat itu diantaranya adalah sebenarnya selain wajah dan juga telapak tangan. Tetapi kembali lagi, kenapa saya harus buka cam untuk berdiskusi? Saya ingin teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim tahu ekspresi saya ketika menjelaskan, menjawab, dan juga berdiskusi. Lebih syubhat lagi nanti kalau saya tutup cam. Ketika saya tertawa, ketika saya marah, orang tidak tahu bahwa saya sedang tertawa atau marah. Saya ingin ketika saya diskusi dengan ibu, ibu menatap saya di sini. Ibu tahu saya ini sedang bercanda atau sedang serius. Biarkan niat, innama amalu biniat. Maka niat amalan itu akan dihitung dengan niatnya nanti. Saya serahkan sama Allah saja gitu. Jadi begitu bundaku sayang. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait ajaran Islam? Banyak sih Mbak, banyak. Silakan. Tapi udah Silakan, beri kesempatan, aku rindu suara Ratu Ento. Oke, silakan Ratu Ento. Apa Ida? Kalau Ento ini kan tidak apologet. Ento ini adalah owner skincare yang beragama Muslim. Dari lahir ibu bapak aku sudah Muslim, sudah Islam agama Ento. Jadi memang kenal sama semua apologet di sini, khususnya blokir permanen, Uni Riva lah terutama ya. Jadi Entok sebagai pendengar dan Entok berbicara sesuai dengan kapasitas Entok. Dan Entok di sini kalau secara pribadi nggak ada masalah orang mau agama apa aja, karena memang Tuhan itu menciptakan itu di dunia ini, bukan hanya Islam diciptakan Tuhan kan. Allah sudah menciptakan segala bentuk bersama dengan isi-isinya. Jadi Entok mencintai semua Nur Muhammad Entok cintain, tapi memang Entok bersyukur dipilih Allah menjadi Muslim dan Islam yang baik. Udah itu aja lah. Oke, baik, Iya terima kan? kasih. Saya lanjut lagi ya Ratu Ento ya. Iya, Mbak, apa namanya? Saya orang Manggarai Flores NTT. Saya bangga dengan daerah saya yang Iya bagus. toleransi Kaya-kaya sangat tuh. tinggi. Toleransinya sangat tinggi. Terus terang yang terjadi di daerah domisili saya di sini, karena saya pencinta damai Mbak, saya hidup tanpa sekat. Iya. Hidup tanpa sebab, baik agama maupun suku, ras dan sebagainya itu. Saya suka berkawan banyak. Musuh satu buat saya sangat beban. Iya, betul. Oke. Untuk gimana itu Mbak ya? Mohon penjelasannya lagi. Jadi gini, mungkin saya lanjut hari ya. raya Natal, ya. Kalau misalnya hari raya Natal, saya dengar orang-orang tertentu aja. Saya sebenarnya ini personal ya, tidak semua. Kalau hari raya Ada Natal musik per. itu Oke. tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Siap. Itu sampai sekarang ini saya bingung karena banyak juga yang lain yang melakukan itu. Ada juga yang lain tidak boleh. Itu bagaimana itu Mbak? Oke. Bu Benet, Bu Bene, ya. Bu Bene, saya harus jelaskan ini. Islam itu tidak boleh abu-abu dan tidak boleh samar-samar. Iman definisinya dalam Islam adalah ikrar bilisan, diucapkan dengan kata-kata. Tasdik biqalbu, dibenarkan dalam hati. Amala bi arkan, diamalkan dengan rukun-rukunnya semua dengan perbuatan kita. Artinya ketika saya berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka saya sudah mengikrarkan bahwa Tuhan saya hanya Allah. Lalu ketika saya berkata kepada Ibu Bene, selamat hari Natal. Apa itu selamat hari Natal? Selamat hari kelahiran Tuhan. Saya mengkhianati, Bu, perkataan saya. Saya termasuk orang munafik. Saya ucapkan kepada Ibu, selamat hari kelahiran Tuhan. Artinya saya mengakui bahwa Tuhan telah lahir di hari tersebut. Ini pengkhianatan dalam Islam. Nah, sebenarnya ini tidak merusak toleransi. Kenapa? Tanpa ucapan dari kami pun kalian tetap Natal. Tanpa kata-kata selamat Natal pun kalian juga tetap akan Natal. Dalam Islam, suami istri saja ketika berbicara salah saja bercanda, Bu, kupulangkan kau ke rumah orang tuamu. Jatuh talak, Bu. Statusnya bukan lagi suami istri.
lisan ini Bu dalam Islam. Kenapa Rasul-Rasul para Nabi itu harus memiliki sifat sidik, amanah, tablik, fatanah. Mereka harus tablik. Ini sifat wajib para Nabi ya, yang kami imani. Mereka harus tablik, mereka harus menyampaikan. Karena apa yang datang kepada mereka harus mereka ajarkan. Mereka harus menyampaikan. Sidik, berkata benar. Kebenaran itu tidak boleh diselewengkan. Fatanah, mereka harus cerdas dan amanah. Mereka harus amanah, harus bertanggung jawab. Maka ketika kami umat Islam bilang, saya sudah mengatakan bahwa Allah Tuhan saya, berani-beraninya saya katakan kepada ibu, selamat hari Natal. Konsekuensinya saya percaya bahwa Tuhan ibu lahir pada tanggal tersebut. Maka itu namanya Dengan munafik. ungkap saja berarti seolah-olah mengakui. Iya. Ya, itu Syariat iman harus tadi. kuat di Islam. Syariat. Ya, Itu karena syariat. iman itu adalah ikrar bilisan salah satunya Bu. Makanya kami Sumpah. asyhadu Allah, itu yang namanya syahadat itu Bu. Kenapa harus ada saksi? Supaya nanti ketika orang sudah tahu bahwa dia Islam, maka seluruh umat Islam kewajibannya kepada saudaranya ini bisa dilaksanakan. Contoh, ketika dia meninggal dalam keadaan Islam. Dengan cara apa dia dikuburkan? Kalau orang nggak tahu kalau dia Islam, maka kami harus berikrar Bu. Pernyataan itu harus dilisankan Bu. Itu definisi iman dalam terminologi para ulama. Oke, baik Begitu. Mbak, saya bisa tangkap, bisa terima. Selanjutnya saya percaya Mbak ini jawab dari hati yang jujur, tidak munafik. Dari Memang itu dari dia. Islam, dari Dari drama. Islam, dari Al-Quran. Oke, yang saya mau katakan lagi, dan saya mudah-mudahan ini saya bilang saya Katolik, ini adalah Roh Kudus buat saya untuk saya harus katakan. insya Allah hidayah dari Allah. Yang saya harus katakan daripada karena hidup saya tidak mau drama ya dalam apa adanya. Sehingga dengan demikian hidup saya hari-hari itu banyak disukai kawan-kawan kan udah tahu karakter saya. Lalu di hari Natal itu juga. Mungkin Ibu sebelumnya saya Kawan-kawan. potong dulu izin. Ya, Izinkan saya menyampaikan yang hak kepada Ibu sebagai pertanggungjawaban saya kepada Allah. ya. Ibu Bene, Islam siap. itu adalah agama yang hadir di zaman para suku barbar saling bertempur memperebutkan istri orang. Satu suku dengan satu yang lainnya kalau bertatapan muka saja mereka saling bunuh. Datang manusia bernama Ibnu Abdullah Muhammad SAW, diberikan Al-Quran kepada beliau, menyatukan pada waktu itu umat yang sedang bertengkar. Lalu ibu tahu tidak, bentuk toleransi Islam ini apa? Nabi saya Muhammad SAW itu membuat perjanjian Hudaibiyah dengan kaum kufar yang memusuhi beliau. Bayangkan Bu, orang-orang yang membenci beliau, orang-orang yang niatnya membunuh beliau, masih saja beliau percaya untuk mengikat perjanjian. Itu tidak akan terjadi zaman sekarang. Lalu ketika perjanjian itu dikhianati, umat Islam itu boleh Bu memerangi. Kami dilarang membunuh kafir yang mengikat perjanjian dengan kami. Tapi jangan kalian uji umat Islam. Wajib bagi kami ketika kami diperangi untuk berperang membela tanah air, agama, kehormatan suku, kehormatan agama, kehormatan keluarga kami. Andai mati pun kami dalam berperang ini, maka namanya jihad fisabilillah. Tapi toleransi umat Islam, Ibu tahu? Apa kata Rasul saya ketika kaum kafir Quraisy datang berhadapan dengan Nabi saya Muhammad? Seminggu ku sembah Tuhanmu, seminggu kau sembah Tuhanku. Apa kata Rasul saya? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Toleransi Islam itu tidak abu-abu, Bu. Tidak. Kami toleransi artinya dari kata tolerir itu membiarkan kalian. Kalian mau nyembah botol kecap, itu urusan kalian. La ikraha fid din, kami diikat dengan kata-kata itu. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, apa kata Allah saya? Tidak terlarang Unirifa berbuat baik kepada Ibu Bene. Asbabun nuzul ayat ini Ibu tahu apa? Ketika anak Abu Bakar Siddiq, ibunya Qotila atau Kotalah namanya kalau saya tidak salah, itu masih kafir. Lalu datang berhadapan dengan Asma binti Abu Bakar, memberikan makanan.
Lalu apa kata Asma binti Abu Bakar kepada Rasulullah? Bagaimana keadaan seperti ini? Apa kata Al-Quran menjawab? Allah datang memberikan wahyu. Apa? Bukan Allah datang yang turun ya. Sorry. Allah memberikan wahyu melalui perantaraan malaikat mengatakan tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian dan tidak memerangi kalian. Artinya kami ini tidak terlarang berbuat baik kepada Ibu Bene. Bahkan kata Rasul saya kalau berlaku zolim kepada Ibu Bene, orang kafir, maaf dari kata kafara, artinya menutup diri, ibu menutup diri, bahasa indah dari Allah, maka Nabi saya nanti di hadapan Allah di hari akhir nanti akan berperkara dengan saya, Bu. Oke, Mbak. Jangankan saya diakui Daripada Nabi saya. Takut nanti tidak bisa ingat lagi ngomongan Oke, saya. silakan, Termasuk silakan. sebut Itu kafir toleransinya Mbak. Islam. Oke, siap, bisa diterima. Ya. Termasuk sebut kafir itu, Bu. Dari Ya. Muslim itu sebut kafir. Apa itu tidak Kafir itu berdosa? justru bahasa yang lembut itu. Bahasa Ya, yang saya lembut. kasih Ibu literasi saja. Saya tidak mau menjawab sendiri. Tidak menerima. Saya kasih Ibu literasi kesalahpahaman umat Kristen dengan Islam itu berasal dari mana. Saya akan bukakan kepada Ibu satu data. Kita akan buka bersama. Ini mudah-mudahan jadi ilmu pengetahuan buat Ibu. Ya, karena kami umat Islam dilarang berbicara tanpa dasar. Saya tunjukkan kepada Ibu kenapa Ibu salah paham kepada kami kenapa terasa sakit ketika kami memanggil kalian dengan sebutan kafir. Kenapa terasa sakit? Padahal itu adalah istilah yang sangat indah dari Allah. Saya bukakan kepada Ibu satu literasi yang mudah-mudahan Ibu paham asal-muasalnya kesalahpahaman ini dari mana. Ibu, ini adalah Bible Ibu, kitab Ibu Matius pasal ke-5 nomor 22. Di sini ada kata kafir. Di sini kalau kita baca, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kita lihat kata kafir. Ya, kita lihat strong numbernya, Bu, bahasa aslinya, Bu. Ini bahasa Yunaninya artinya dari kata raka, Bu. Ibu tahu tidak arti kata raka? Kata raka di sini adalah apa? Orang GOBLOK, TOLOL. Ini adalah penyelewengan, Bu. Mengambil kata yang tidak sepadan. Kata kafara tidak pernah diartikan sebagai TOLOL. Tapi kata kafir berasal dari kata kafara, artinya menutup. Bahkan jangankan Ibu, andai saya tidak mensyukuri nikmat dari Allah, istilah yang tepat bagi saya adalah kufur nikmat. Jangan Ibu sangka kalian non muslim saja yang kafir. Orang Islam bisa jadi kafir. Jadi ini istilah indah dari Al-Quran, dari Allah. Ini artinya kalian menutup diri. Nah, jadi kenapa kalian tersinggung selama ini? Karena kalian salah paham. LAI menerjemahkan secara berbeda. Ini salah, Bu. Ini tidak boleh. Tapi sebenarnya kata kafir itu bukan menjurus ke hal yang negatif, kah? Bukan. Kata kafara itu artinya wahai bundaku, Ibu, Anda menutup pertanyaannya diri yang dari bagus-bagus kebenaran. saja, Bu. Nggak apa-apa, Pak Kembuan. Jangan Boleh saya bicara? Jangan diintervensi Pak, seorang mohon perempuan maaf. Mungkin bertanya apa. yang Mohon maaf, Pak, ini bertanya yang ini- wajar-wajar, Bu. Iya, Itu ini wajar, saya Bu. sudah Surga minta gitu, Bu. izin. Jangan Saya yang- tadi sudah Itu minta wajar. Ini dari hati Enggak, saya saya udah lama berikan tunggunya, yang Bu. saya Saya alami. udah Pak lama. Kembuan, saya tidak terima Anda mengintervensi kakak saya ini ya, karena Pak, ini hak juga beliau kan, bertanya. ini Kak juga Esti, kan supaya tolong saya kondusifkan. mendapat Kasihan Bu pengetahuan, Bene. Pak. Pak Supaya saya Kembuan. mendapat pengetahuan. Jangan Mas dipersekusi Kembuan. dong, saudara Pak seiman ya, Pak. Kembuan, gini. Bukan Pak kelamaan Kembuan, di enggak, kami tidak Udah- kami tidak udah 20 masalah. menit. Bu Bene ini bertanya tentang Islam, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Pak, ini kan pengetahuan buat saya, Pak, dan ini fakta Iya, yang benar. saya Iya, nggak apa-apa, ya. yang Rasakan. saya alami hari-hari. Dirasakan, Saya pencinta Ibu. Iya. NKRI, Pak. Iya. Saya Seakan-akan tidak mau Kristen hidup nggak percaya mengkotak-kotak. orang tua, nggak bangga sama orang tua. Pak Itu kan Kembuan menyakitkan tadi hati. membodoh-bodohkan Tuhan saya, Pak. Katanya bahasa Tuhan saya cuma satu bahasa Arab doang. Membodoh-bodohkan Tuhan saya. Lebih parah Bapak pertanyaannya, Pak. Saya Itu kasih pertanyaan data di room buat Pak banyak Kembuan pertanyaan spesial. kayak gitu. Pak Kembuan, saya kasih satu data spesial hadiah buat Silakan. Pak Kembuan malam ini ya. Mungkin Iya. sebelumnya silakan dulu Bang Jibril ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya kasih data dulu buat hadiah Pak Kembuan dan Bu Beni, silakan. Silakan. Ya. Nggak bakalan bisa ini sih. Tapi saya berharap ada sih Bapak mungkin yang bisa.
kodeks terakhir Bapak yang tertua itu Sinaiticus sama Vatikanus Pak, itu di 325 340. Yang lebih tua di abad 1 2 3 nama kodeksnya apa Pak? Kalau ada. Lagian pakai embuan ini lucu. Pernyataan Ibu Bene mengenai orang tua, kenapa Ibu pakai embuan panas? Sementara tadi pernyataan pakai embuan mengatakan Yesus masuk neraka. Ayo, pakai embuan tadi mengatakan Yesus masuk neraka loh. Ayo. Tadi pakai embuan kalau nggak salah. Mohon maaf, pakai embuan itu agama apa ya? Mohon maaf orang tua, salam Kristen Bu, hormat. pendeta. Kristen, pendeta Protestan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu Benedikta, Katolik. Oh, nggak Kenapa dijawab Anda pertanyaan saya bilang- Pak ya. Siap, makasih Pak. Dijawab. Pak Kembuan Ya, diam ya. dulu. Tadi saya mendengar selentingan perkataan Pak Kembuan seolah-olah, maaf ya, ini perasaan saya aja. Ketika Bu Bene bertanya tentang agama Islam yang memuliakan orang tua, Pak Kembuan merasa tersinggung seolah-olah ya, bahwa di Kristen itu seolah tidak Betul. memuliakan orang tua. Betul ya? Bapak, saya kasih spesial Betul. hadiah buat Bapak malam ini, sebuah ayat. Silakan Bapak baca dengan baik. Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaan saya, ini kenapa Yesus mengajarkan untuk membenci orang tua, Pak? Coba Bapak jawab. Coba baca ulang. Oke, saya baca perikopnya ya. Perikopnya adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Di sini kata apa Pak? Kata membenci Pak. Membenci. Iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengajaran Yesus bahwa Bapak kalau ingin jadi muridnya harus membenci orang tua, membenci istri dan membenci anak? Silakan dijawab Pak. Oke. Ibu Benedikta ngerti nggak tuh ayat itu? Ayat itu bukan membenci secara harfiah langsung ya. Pak Kembuan di mute dulu berisik. Tapi untuk melepaskan itu benar-benar mau mengikuti Yesus, bukan untuk membenci. Tapi mohon maaf dulu Mbak, saya masih penasaran. Sampaikan saja Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Ya, silakan, Pak Sampaikan Pendeta. saja apa yang menjadi beban mungkin tentang komentar saya tadi, gimana maksudnya itu Pak? Tadi Ibu mengatakan bahwa saya senang sekali kalau di Muslim mereka sangat menghormati orang tuanya, bangga orang tuanya. Nah, sedangkan di Kristen kalau orang tua kurang ajar, udah kayak binatang, kita harus tinggalkan, ya kan? Kalau tidak mengikuti firman-Nya Bapa, sorry ya, Yesus saya ganti dengan Bapa karena Yesus itu nggak ada di Alkitab aslinya. Itu salah penterjemahan. Di dalam Yunani itu Theos sebenarnya Bapa. Di Perjanjian Baru Isou Pak namanya Pak. Itu Isou. Isou. Ada nama Yesus di Perjanjian Baru di Kodeks Sinaiticus pun saya bisa tunjukin Pak. Isou namanya Pak. Ada namanya Pak, bukan Jibril, bukan. biar Yesus. tidak potong. Yesus. Bang Jadi Jibril itu. biar tidak potong pemikiran alur pemikiran Bapak itu Pak Siap, Kembuan. siap. Afwan, Bagaimana afwan, ya? Bahwa maaf, di maaf. Kristen seakan-akan Ibu Benedikta mengatakan bahwa di Kristen Ibu itu Bene tidak pengen hatua menghormati. dengan Pak Kembuan dulu Bang Jibril. Silakan Bu Bene dan Pak Kembuan hatua, kami Siap, diam siap. semua. Seakan-akan menghina orang Kristen, bahwa Ibu mengatakan bahwa saya bangga banget dengan agama Muslim, katanya membanggakan orang tua dan segala macam, menghormati. Di Kristen harus wajib, ya kan? Seperti ayat yang tadi Ibu katakan, kalau kita membenci orang tua kita, tidak layak kita datang kepada Bapa, kepada Tuhan. Oke? Balik Pak, Jadi bukan Ibu, gitu buat ayatnya. Ibu, Bukan gitu ayatnya Pak. Barang siapa yang tidak membenci bapak, ibu, istri, anak tidak bisa menjadi murid Yesus Bapak. Gitu, Pak, iya, ayatnya. makanya jangan membenci bapaknya. Seperti ibunya kayaknya suka membenci bapaknya, ibunya. Gitu Gitu ayatnya Pak maksudnya. ayatnya berbunyi begini. Barang siapa tidak membenci bapak, membenci ibu, membenci istri tidak bisa ikut murid Yesus Pak. Begitu bunyinya Pak. Iya, itu sama yang seperti saya jelaskan. Kita sebagai orang Kristen nggak boleh benci sama siapapun.
sama binatang pun Di kalau situ perlu jangan. ditulisnya Mbak, bukan gitu Pak tulisannya. Barang siapa tidak membenci, harus membenci Enggak, baru bisa Mbak, ikut Mbak. Yesus. Sorry, Tidak, Mbak. tidak Mungkin begitu, Pak, tidak mungkin Pak begitu. Kembuan tuh mau ngomong ke saya. Mungkin ngomong ke Oh, Benedikta. Biar aja. Lanjut, Pak. Pak Pendeta, lanjut. Jadi di Kristen tidak diajarkan orang Kristen tuh membenci orang tuanya, harus menghormati. Tapi ada pakai tapi, kalau dia bukan kurang ajar. Kalau dia kurang ajar nggak boleh, kalau di agama lain boleh. Sedangkan di Kristen berbeda. Kita hanya menghormati orang yang baik-baik. Kalau dia kurang ajar, kasih dia ke babi, gitu kan? Jangan memberikan mutiara ke babi-babi. Jangankan orang tua, itu firmannya. Begitu. Jadi ibu mesti paham dulu Alkitab, baru ibu bertanya, jangan menjelekin agama Kristen. Saya sama sekali kurang cocok dengan ibu punya pernyataan. Kau tadi Sorry, Pak. Kembuan, Sorry, kau Pak. tadi Pak bilang Kembuan, Yesus iblis. Sebentar. Pak Kembuan, Kok Anda sorry. Pak, tadi Kau kan saya bilang bilang tadi itu Yesus di iblis. Kau kan sekarang saya menjelek-jelekkan bilang Yesus itu. tadi kan saya bilang itu di Filipina banyak nama itu, di Italia banyak nama. Kenapa Katolik pakai nama itu? Coba Ibu Benedikta jawab tuh supaya. gimana, Pak? Dia bilang tadi Yesus iblis loh. Aduh. Itu kata siapa itu, Itu Mbak? di Katolik pakai Pak nama itu Kembuan Itu tadi. banyak. kata si Kembuan itu bilang Yesus iblis. Hanya Bapak katanya yang ada. Tengoklah Bapak yang disalib, Bapak yang menete. Tengoklah Bapak. kata-kata tadi itu. Makanya dia penyesat. Betul. Kok penyesat? Tadi kan saya udah bilang Bapak itu di sorga. Sorry, Nggak ada Pak, Tuhan-Tuhan Pak. lain selain Bapak. Halo Pak Kembuan, sorry. Apa Silakan. namanya? Mungkin untuk yang saya alami hari-hari itu loh, Pak. Kepada anak-anak yang Muslim yang benar-benar patuh. Saya di sini tidak mengatakan benci Kristen. Saya juga Kristen, Pak. Bapak Kristen Protestan, saya Saya Kristen nggak tahu. Katolik. Saya nggak tahu kan Ibu mungkin menyamar atau apa. Kita nggak boleh seakan-akan bahwa di Kristen tidak diajarkan bahwa harus menghormati orang tua. Diajarkan, Pak. Kak saya di Katolik itu ada 10 perintah Allah, Pak. Hormatilah ibu bapamu. Itu ada di 10 perintah Allah di Katolik. Cuman fakta hari-hari benar itu tadi yang saya bilang. Ciuman tangan aja. Pergi sekolah, pulang sekolah. Bu Itu Bene, di Muslim benar-benar taat. izin Bu Bene, izin boleh Ya. nggak saya ganggu? Bu Bene, kalau seandainya ada seorang anak hilang 3 hari, nggak ngasih tahu sama mamanya. Assalamualaikum Tiba-tiba warahmatullahi mamanya wabarakatuh. ketemu. Waalaikumsalam. Unik, motong dikit ya. Oh iya iya iya. Aki Jibril juga. Ini F Kembuan ini Protestan ya? Protestan. Bukan. Saya sekte. Bukan. Sete Bang beda. Kores, prosetan. Nggak boleh. Dia si bungsu bang, si bungsu. Dia Protestan Mohon maaf, berarti. apa tadi agama Pak Kembuan, Bu? Begini, saya akan sekte. jawab ya. Sekte. Kalau Kristen yang benar itu tidak ada Yesus, tidak ada Allah, cuma Dia ada nggak percaya Bapa. Yesus. Waduh. Aduh Tuhan Allah. Tuhannya cuma Bapak. Bahkan dia bilang Yesus itu di neraka tadi. Cuman karena dia takut undang-undang ITE, dia ralat lagi omongannya. Maaf kata dia tadi. Banyak yang pakai nama Yesus. Kenapa Kita kan beda, kan Pak. iya itu apa maksudnya? Kok bisa bilang Yesus nggak ada, kan di original teksnya ada Yesus. Tadi sebenarnya yang terjemahkan siapa? Baca dong sejarah.